Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jocelyn Natasha dengan NIM S11312010028. Pada hari ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai bab 22 dengan judul 我25岁, saya berumur 25 tahun. Nah, yang pertama kita akan ada 读课文 atau membaca teks. Di sini saya sudah menyediakan teks untuk teman-teman semua, jadi teman-teman semua bisa ikut membaca, dan juga saya sudah menyediakan pinyin, jadi teman-teman kalau misalnya ada shengzi yang tidak tahu bisa baca pinyinnya aja terlebih dahulu, nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi ya. Nah, yuk kita baca sama-sama ya teman-teman. 我叫马丁，1982年出生，今年25岁，属狗。我们班上本最大，28岁，大卫最小，20岁。我1米8，65公斤。我个子很高，大卫更高，他1米85。Nah, sekarang saya akan membahas arti dari teks yang ada di sini. Yang pertama itu 我叫Martin, nama saya adalah Martin atau Martin. 1982年出生, lahir pada tahun 1982. 今年25岁, tahun ini 25 tahun. Berarti kayak tahun ini umurnya itu 25 tahun. 属狗 berarti sio anjing. 我们班上本最大，28岁. Di kelas kami, Shanpen paling besar, umurnya 28 tahun. 大卫最小，20岁. 大卫 paling kecil, umurnya 20 tahun. 我1米8，65公斤. Tinggi badan saya itu 1,8 meter atau 180 cm. Berat badannya 65 kg. 我个子很高, tinggi badan saya sangat tinggi. 大卫更高，他1米85. 大卫 lebih tinggi. Di sini lebih tinggi maksudnya lebih tinggi daripada saya atau Martin. Tinggi badannya si Tawei itu 1,85 meter atau 185 cm. Jadi kita bisa di sini kalau si Martin sama si Tawei itu bedanya cuma 5 cm. Selanjutnya kita akan membahas shengzi. Shengzi atau kosakata. Nah, yang pertama itu ada nian. Nian artinya adalah tahun. Yang kedua adalah chusheng. Chusheng yang artinya adalah lahir. Yang ketiga ada jinnian. Jinnian artinya adalah tahun ini. Yang keempat qunian. Qunian artinya adalah tahun lalu. Yang kelima mingnian. Mingnian artinya adalah tahun depan. Yang keenam adalah sui. Sui artinya adalah umur. Yang ketujuh shu. Shu artinya adalah shio. Yang kedelapan cui. Cui artinya adalah paling. Yang kesembilan ta. Ta artinya adalah besar. Yang ke-10 xiao. Xiao artinya adalah kecil. Yang ke-11 adalah kungcin. Kungcin artinya adalah kilogram. Yang ke-12 kezi. Kezi artinya adalah tinggi badan. Yang ke-13 adalah kau. Kau artinya adalah tinggi. Yang ke-14 ai. Ai artinya adalah pendek. Yang ke-15 keng.
keng artinya adalah lebih. Nah, sekarang kan kita udah selesai bahas soal shengzi. Sekarang kita akan kan lizi. Kita melihat contoh dari penggunaan shengzi, shengzi yang udah kita bahas tadi. Yang pertama adalah 我是2002年出生的. Yang artinya adalah saya lahir pada tahun 2002. Nah, di sini kosakata yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah kita bahas adalah nian, yang artinya adalah tahun, dan chusheng, yang artinya adalah lahir. Kemudian yang kedua adalah 今年我19岁. 今年我19岁. Yang bahasa Indonesianya adalah tahun ini umur saya adalah 19 tahun. Di sini adalah 今年 yang artinya adalah tahun ini sama 岁 yang artinya adalah umur. Tapi di sini itu nggak cuman bisa menggunakan 今年, kita juga bisa menggunakan 去年. Jadi kita bisa pakai 去年我19岁. Tapi karena 去年 itu artinya adalah tahun lalu, berarti kita bisa ganti jadi 去年我18岁. Jadi artinya adalah tahun lalu umur saya 18 tahun. Karena tahun ini kan 19 tahun. Berarti tahun lalunya itu 18 tahun. 去年我18岁. Kemudian kita juga bisa pakai 明年. 明年 yang artinya adalah tahun depan. Jadi kita bisa ganti menjadi 明年我20岁. 明年我20岁. Berarti tahun depan umur saya 20 tahun. Nah, jadi ini tuh tinggal kita sesuaikan aja. Kita mau bahasnya tahun ini atau tahun lalu atau tahun depan. Jadi terserah dari teman-teman semua. Disesuaikan saja kapan penggunaannya. Selanjutnya itu adalah 在我们的班单位是最大的 atau 在我们的班单位是最小的. Jadi ini bisa artinya itu di kelas kami yang paling besar adalah Tawei atau David, atau juga bisa di kelas kami yang paling kecil adalah Tawei atau David. Jadi ini kayak disesuaikan aja, dia itu paling ta atau paling xiao. Nah, Zu itu artinya adalah paling, ta itu besar, xiao itu kecil. Oke, selanjutnya kita akan membahas 你的弟弟个子很高. Yang artinya adalah tinggi badan adikmu sangat tinggi. Nah, di sini ada kosakata kece, itu artinya adalah tinggi badan, dan juga ada kau, yaitu tinggi. Nah, selanjutnya kita akan bahas adalah 我的妹妹更矮, artinya adalah adik saya lebih pendek. Di sini adalah keng berarti kayak lebih. Habis itu ada ai, itu adalah pendek. Selanjutnya adalah 按你的体重是45公斤. Yang artinya adalah berat badan Ani adalah 45 kg. Di sini ada kungcin yang artinya adalah kilogram. Kungcin di sini tuh nggak cuman harus dalam berat badan orang saja, tapi juga bisa kayak misalnya kalian beli buah di pasar. Nah, kan ditimbang juga bahkan berapa kilogram, berarti pakai kungcin juga ya. Nah, selanjutnya adalah 我属马, berarti artinya adalah saya show kuda. Show itu artinya ya. Nah, jadi mungkin teman-teman mungkin ada yang belum tahu kalian itu show apa sih. Jadi sekarang saya akan menjelaskan kepada teman-teman. Show teman-teman itu sesuai dengan tahun lahir teman-teman. Nah, di sini adalah ada 12生肖. Nah, di sini adalah 12 show yang ada. Nah, sekarang kan saya sudah tampilkan 12 show yang ada. Jadi teman-teman bisa lihat teman-teman itu masuknya itu ke show apa. Dan juga perlu saya ingatkan kalau show ini itu mengikuti dengan tahun Imlek, bukan dengan tahun yang pada biasanya.
Yang dimana kalau misalnya dalam tahun Imlek, misalnya Imleknya itu bulan Februari, tapi kita lahirnya itu bulan Januari, maka kita terhitungnya itu ke tahun yang sebelumnya itu. Nah, sebelumnya saya mau ingatkan, jadi kalau teman-teman, mungkin kalau misalnya tahun kelahirnya nggak ada di sini, jadi teman-teman bisa hitung mungkin dikurang 12, seperti itu ya. Karena itu selalu berputar 12 tahun. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai Yufa, itu adalah tata bahasa. Nah, yang pertama Yufa itu adalah yo. Yo dalam kalimat yo yang di sini itu memiliki arti sudah mencapai yang diikuti dengan kuantitas atau jumlah dan ditambah dengan kata sifat. Akan tetapi dalam kalimat yang kita bahas pada hari ini hanya menggunakan kata yang bersifat positif seperti ta, kau, itu kan berarti positif. Karena itu hal-hal yang bagus. Sedangkan untuk yang negatif seperti xiao, ai itu tidak diperkenankan untuk digunakan karena itu bersifat negatif dan jatuhnya itu kayak nggak bagus. Kayak yang xiao, yang kecil tuh nggak bagus. Orang yang pendek itu kayak kurang bagus gitu kan. Kalau misalnya anggapannya itu jadi tidak diperkenalkan untuk digunakan. Nah, contohnya itu yang pertama, 大卫有25岁. 大卫有25岁. Nah, untuk ini penggunaannya itu benar atau salah ya kira-kira? Nah, jawabannya itu adalah benar. Kenapa? Karena 大卫 itu subjek plus 有 plus 25岁. 25岁 ini adalah kuantitasnya. Jadi, di sini itu bisa subjek plus 有 plus kuantitasnya. Dan juga bisa ditambahkan dengan kata sifatnya atau adjektif. Tapi karena di sini nggak dipakai juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting penggunaannya sudah benar. 他没有1米3高. 他没有1米3高. Nah, di sini kita bisa lihat 他 itu subjek, 没有 itu may-nya itu boleh dipakai, juga bisa aja juga nggak dipakai karena disesuaikan juga ada atau enggak gitu. Kalau misalnya bersifat negatif, kita bisa menambahkan may. Kalau misalnya positif, ya udah may-nya nggak usah aja ya. Nah, di sini itu kemudian imisan itu adalah kuantitasnya atau jumlahnya. Habis itu adalah kau itu adalah kata sifatnya. Jadi kalau kayak gini sebelum sama dengan yang sebelumnya sudah saya jelaskan, berarti ini adalah kalimat yang benar. Kemudian yang ketiga, 你弟弟有多大? 你弟弟有多大? Nah, untuk ini kalimatnya itu juga benar. Kenapa? Karena ini bersifat untuk pertanyaan gitu. Jadi kalau untuk pertanyaan itu sering untuk ditambahkan dengan tuo. Jadi misalnya yo tuo kau gitu. Jadi ditambahin tuo kayak untuk bertanya. Jadi kayak ni titi yo tuo ta. Habis itu bisa juga ta yo tuo kau gitu ya teman-teman. Selanjutnya yang keempat adalah hai zi you yi mi pa ai. Nah, hai zi you yi mi pa ai. Nah, di sini itu kalimatnya itu salah. Kenapa? Karena sesuai dengan yang sudah tadi saya jelaskan kepada teman-teman semua, kalau itu harus kata sifatnya itu harus bersifat positif. Nah, di sini I itu kan bersifatnya itu kan kayak negatif, kayak kurang bagus gitu kan. Jadi kalimat yang benar adalah hai zi you yi mi pa kau. Nah, ini kalimat yang benar. I-nya itu bisa ganti jadi kau. Nah, jadi semua yang positif itu kita bisa dapat gunakan, sedangkan yang negatif itu enggak ya teman-teman. Diingat ya. Oke, kita lanjut ke yufa yang kedua adalah keng. Keng. Keng adalah kata keterangan yang digunakan untuk membandingkan. Keng menunjukkan bahwa itu berada pada satu tingkat lebih dari tingkat situasi asli. Nah, kemudian ada cui. Cui juga sama dengan keng, yaitu suatu kata keterangan yang digunakan untuk membandingkan. Cui menunjukkan bahwa itu melebihi dari semua hal lain yang berada dalam kategori yang sama.
Nah, sebenarnya saya mau jelasin lebih rinci lagi ya. Kalau cuy itu kan sudah jelas artinya itu paling, berarti kayak yang paling-paling yang lebih-lebih dari yang lain. Kalau keng itu artinya lebih, berarti kayak aku sama kamu aku lebih tinggi gitu. Tapi kalau cuy itu udah paling banget, udah bukan udah lebih lagi lah pokoknya ya kan. Untuk contoh kalimatnya kita bisa lihat ya di sini. Yang pertama, 大位很高，但是马丁更高. Nah, di sini bilang kalau 大位itu tinggi banget, tapi Mating itu lebih tinggi. Nah, juga di sini ada 我上个星期很忙，这个星期更忙. Berarti kayak minggu lalu tuh dia udah sibuk banget, tapi minggu ini tuh dia lebih sibuk lagi. Nah, yang ketiga, 山本1米7，马丁1米8，大卫1米85，大卫最高. Nah, di sini dijelaskan kalau si Shanpen itu 1,7 meter, terus Mating itu 1,8, habis itu Tawei itu 1,85. Nah, di sini berarti yang paling, paling itu adalah Tawei. Sedangkan kalau misalnya dalam konteks teks ini kita mau pakai keng berarti Shanpen hen kau, dan shi mating keng kau, berarti mating itu lebih tinggi pada Shanpen. Kalau cui itu udah paling gitu. Oke, kita lanjut ke liansi. Nah, liansi teman-teman bisa lihat di sini ada gambar. Di sini ada gambar anak perempuan. Di sini ada tulis juga umurnya adalah 30 岁, dan di bawah itu ada tulis 没有. Berarti teman-teman harus membuat kalimat yang dimana ada 30 岁 sama 没有nya itu. Sama sesuai dengan foto yang ada di sini. Nah, untuk ini teman-teman bisa mikir di otaknya, apa ya jawabannya kira-kira, atau teman-teman bisa komen di bawah apa jawabannya. Saya kasih waktu teman-teman 5 detik buat mikir ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat jawabannya ya teman-teman. 他没有30岁. Berarti artinya dia tidak ada 30 tahun. Selanjutnya kita lihat nih, di sini ada gambar cowok, dia lagi timbang berat badannya. Dan di sini ada teks ada kata yang harus dimasukkan adalah 60公斤 sama 没有. Jadi untuk ini juga sama, teman-teman bisa mikir jawabannya, atau teman-teman bisa pause lalu komen juga di bawah. Oke, saya hitung sampai 5 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita lihat jawabannya ya. 他没有60公斤重. Nah, di sini 他没有60公斤重. Itu artinya adalah berat badannya itu nggak sampai 60 kg. Nah, di sini cungnya itu boleh dipakai, boleh enggak. Jadi bisa aja 他没有60公斤. Nah, cungnya itu bisa nggak dipakai juga. Tapi kalau menurut saya mungkin lebih bagus teman-teman dipakai aja ya. Kemudian yang ketiga, lihat dia lagi mau ukur tinggi badannya. Terus ini ada tulisannya 1米75. Terus di bawahnya ada you sama tuo. Dan teman-teman harus masukin ini. Nah, untuk bagian ini saya mau teman-teman bikinnya jadi kayak percakapan untuk untuk pertanyaan gitu aja ya. Karena di sini ada tuo berarti kayak dia bertanya. Jadi ada yang bertanya, ada yang menjawab, oke? Saya kasih teman-teman buat 5 detik lagi buat mikir jawabannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita lihat jawabannya ya. Pertanyaan yang pertama, 他有多高? Nah, bertanya, 他有多高? Dia ada berapa? Dia tingginya berapa gitu? Jawabannya, 他有1米75高. Tinggi badannya 1,75 meter. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, lihat sih selanjutnya yang ini itu saya udah nyediain itu dia ada di bawah ada hen, cuy sama keng. Jadi teman-teman lihat fotonya, terus teman-teman jawab sesuai dengan yang sudah saya sediakan. Ya, titi sama kau, wo sama kau, ke sama kau. Nah, untuk ini
Saya kasih teman-teman waktu 5 detik lah ya untuk menjawabnya. Nah, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat jawabannya ya. Yang pertama, Titi sama-sama kau. Titi. Jawabannya adalah Titi kau. Karena di sini adiknya itu tinggi. Ya. Kemudian, wo sama-sama kau. Wo kau. Berarti kayak Titi kau. Tan shi wo kau. Karena aku lebih tinggi daripada Titi. Tuh. Terus yang kemudian keke sama-sama kau. Jawabannya adalah keke cui kau. Karena kita bisa di sini yang paling tinggi adalah keke. Ya. Berarti jawabannya yang pertama itu adalah hen, yang kedua keng, yang ketiga adalah cui. Nah, semoga teman-teman jawabannya pada benar semua ya. Nah, kita lanjut liansi yang terakhir adalah yaitu. Jadi teman-teman baca teks ini, lalu di sini saya udah nyediain pertanyaan dan teman-teman jawab pertanyaannya ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman lupa, mungkin bisa dicatat ke kertas, nanti kita jawab sama-sama, oke? Atau teman-teman bisa tulis di kolom komen. 我叫李小明，我1986年出生，今年22岁，属虎。我1.75米，62公斤。我们班男生中方大同最高1.8米，王中最矮1.65米。第一的问题，李小明哪年出生？第二的问题，李小明属什么？他今年多大了？第三的问题，他们班男生中谁最高，谁最矮？Oke, selanjutnya kita lihat ya jawabannya ya teman-teman. Kira-kira apa ya jawabannya? Yang pertama adalah Li Xiaoming nan nian chu sheng. Nah, jawabannya adalah Li Xiaoming shi 1986年出生的. Kemudian yang kedua, Li Xiaoming shu什么？他今年多大了？ Jawabannya adalah Li Xiaoming shu hu. 他今年25岁. Yang ketiga, 他们班男生中谁最高，谁最矮？ Jawabannya adalah 他们男生中高的是大通，最矮的是光中。Nah, itu dia video pembelajaran kita pada hari ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat selalu diingat dan tidak pernah dilupakan ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih teman-teman. Xie xie daja. Bye bye.